hari ini? Alhamdulillah baik. Waktu kegiatan atau jadwal hari ini kita akan mengadakan supervisi proses pembelajaran Bumaya di kelas. Jadi Ibu mohon izin kepada Bumaya nantinya untuk mengamati ketika Bumaya melakukan proses pembelajaran di kelas, begitu ya Bu ya. Kemudian sebelum Ibu menanyakan tentang prasupervisi nih, kira-kira hari ini Bumaya mau ngasih materi apa? Hari ini kebetulan di pelajaran IPAS materi pertama yaitu tentang struktur tumbuhan atau bagian tubuh pada tumbuhan. Jadi tentang struktur tumbuhan ya di materi atau di kelas kita. Kemudian nih di prasupervisi itu kan ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang Ibu mau menanyakan dari poin-poin atau indikator prasupervisi. Yang pertama nih, jadi kan Bumaya sudah menjelaskan tentang materi yang mau disampaikan ke siswanya. Kemudian apa nih tujuan dari materi tersebut Bumaya? Tujuan dari materi tersebut adalah yaitu yang pertama supaya siswa mengetahui bahwa bagian-bagian pada tumbuhan. Kedua, mengenai fungsi dari bagian pada tumbuhan tersebut. Kemudian metode sama media yang Bumaya lakukan nanti menggunakan apa ini? Saya menggunakan metode atau media yaitu berupa gambar. Jadi nanti Bumaya gambar di papan tulis atau iya, saya nanti menggambar di papan tulis, menggambar bagian pada tubuh-tumbuhan tersebut. Kalau tadi Bumaya medianya menggunakan gambar, kemudian ada nggak sumber belajar yang digunakan dari materi itu apa? Sumber belajar yang saya gunakan nanti itu si buku belajar. Jadi buku tema gitu ya. Oke, terus kalau tadi medianya sudah, kemudian sumber belajarnya sudah, kira-kira gimana di tahapan pembelajarannya gimana? Tahapannya itu yang pertama salam pembuka, kemudian menanyakan kehadiran peserta didik, kemudian langsung menjelaskan materi. Nah, kebetulan materi ini bab 1 dalam pembelajaran komunikasi. Saya langsung masuk ke materinya. Kemudian setelah menjelaskan materi, nanti saya akan memberikan umpan balik kepada siswa, yaitu berupa pertanyaan. Saya bertanya langsung kepada siswa, tujuannya yaitu untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa tentang materi yang sudah saya jelaskan tersebut. Dan kemudian langsung diganti dengan penutup. Jadi sebelum menutup pembelajaran, Bumaya mengulas sedikit materi yang sudah disampaikan ya. Iya. Nah, kalau tadi kan materinya sudah, kemudian rencananya sudah. Kira-kira nih menurut Bumaya ada nggak materi dari bagian yang dijelaskan nantinya yang menurut Bumaya itu nanti sekiranya susah nih anak-anak untuk dianggap sulit? Ada bagian apa? Mungkin kalau menurut saya nanti yang dianggap sulit itu pada bagian fungsi daripada bagian tubuh-tubuhan tersebut, karena kan anak sejauh ini hanya mengetahui ini bagiannya misalnya daun, tanpa mereka mengetahui bahwa fungsi daun pada tubuh-tubuhan itu fungsinya untuk apa. Jadi mungkin untuk siswa itu agak sedikit lebih banyak lagi penjelasan yang harus diberikan kepada siswa. Oke, jadi ya materi yang masih. Oke, nanti mohon izin Ibu untuk melihat Bumaya di kelas. Mohon izin juga untuk mengamati secara dekat, gitu ya. Jadi nanti pada saat supervisi diminta dan mendokumentasikan. Jadi semoga nanti lancar pada saat supervisi. Dan nanti setelah supervisi di kelas, nanti akan ada pasca supervisi. Ya, akan ada pertanyaan lagi. Terima kasih Bumaya, semoga lancar ya. Oke, yuk kita ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
tumbuh-tumbuhan itu ada apa saja? Daun, bunga, batang, akar, sama buah. Oke, yang perempuan Jessica. Daun, buah, batang, Terus sama akar. bunganya ada nggak? Ada. Iya, kalau tumbuhan itu ada bunganya nggak, Nak? Ada. Ada yang mempunyai bunga, tetapi ada juga yang tidak. Iya. Jadi bagian tubuh tumbuhan ini secara lengkapnya itu ada 5 bagian, ya. Dari bawah dulu yang pertama ada apa? Akar. Yang kedua ada batang. Yang ketiga ada kemudian ada dan yang terakhir ada bunga. Iya, jadi ada 5 bagian tubuh tumbuhan: akar, batang, buah, daun, dan bunga. Nah, selama ini kalian sudah tahu belum bahwa bagian-bagian tumbuhan itu ternyata ada fungsinya? Apakah kalian sudah tahu? Belum. Taunya oh ini daun dari pohon, misalnya pohon jambu. Oh ini buah dari mangga. Oh ini akar pohon rambutan. Tetapi belum tahu fungsinya. Nah, sekarang di sini kita akan belajar bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Yang pertama ada akar. Oke, itu mau bertanya sama kalian. Akar itu letaknya di mana? Di paling bawah. Dia letaknya di bawah itu di bawah mana? Apakah di bawah pohon? Di bawah iya. Dia letaknya di dalam tanah. Letaknya di dalam tanah. Tetapi ada juga beberapa akar tumbuhan yang tidak di tanah. Dia letaknya di air. Contohnya tumbuhan yang di rawa itu apa? Ada enceng gondong. Nah, itu juga dia tidak menempel di tanah. Kemudian rumput laut juga dia tidak di tanah. Nah, akar ini letaknya ada di dalam tanah. Nah, fungsinya ya. Jadi fungsi dari akar ini adalah menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Enak ya. Jadi di dalam tanah itu terdapat banyak sekali air dan nutrisi. Kalau kalian setiap hari misalnya ada tanaman bunga, setiap hari disirami, kemudian diberi pupuk, maka tanahnya akan menjadi subur. Nah, di dalam tanah yang subur itu banyak air, nutrisi, mineral ya yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jadi akar ini fungsinya menyerap karena dia letaknya di dalam tanah. Kemudian selain berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, akar ini fungsinya untuk menopang ya, untuk menopang tumbuhan ya, untuk menopang batangnya yang tinggi. Itu tumbuhan itu ditopang oleh akar. Kemudian yang selanjutnya ada batang. Nah, fungsi batang di sini apa, Nak? Oke, nah fungsi batang itu menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, tadi akar fungsinya sudah menyerap air dan nutrisi ya dari dalam tanah. Kemudian air dan nutrisi yang diserap itu apakah hanya berdiam di akar? Ternyata tidak. Dia disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Siapa yang bertugas menyebarkan atau menghantarkan? Batang. Iya, jadi batang ini diibaratkan seperti kalau yang sekarang kurir ya, yang menghantarkan. Kalau kurir menghantarkan apa? Paket. Iya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini agenda yaitu pasca observasi atau supervisi terkait dengan pembelajaran Maya di kelas 4 kemarin. Hari ini saya ditemani oleh Ibu BP atau Ibu Fitriani selaku BP saya. Hari ini saya akan melanjutkan percakapan tentang pasca supervisi Bu Maya. Bagaimana Bu Maya kabarnya hari ini? Oke, baik. Nah, Bu Maya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan mengadakan pasca supervisi terkait kemarin Bu Maya telah melakukan aktivitas pembelajaran di kelas. Oke, sebelumnya gimana pada saat Bu Maya kemarin di kelas, apa nih perasaan Bu Maya? Jadi perasaan saya ketika kelas kemarin melakukan pembelajaran tentang struktur dan fungsi tumbuhan, yang pertama saya merasa senang dan juga semangat karena peserta didik juga antusiasnya cukup baik, mungkin karena materi yang disampaikan materi yang cukup menarik, yaitu fungsi dan juga struktur tumbuhan. Jadi peserta didik juga antusiasnya cukup baik untuk mengikuti pelajaran. Oke, baik. Jadi anak-anak pada saat Bu Maya menjelaskan, anak-anak cukup antusias ya Bu Maya ya. Jadi alhamdulillah Bu Maya dari awal pun sudah senang, sudah semangat. Jadi anak-anak pun ikut terbawa antusiasnya untuk mengikuti pelajaran Bu Maya. Oke, baik. Bu Maya selanjutnya, Bu Maya ada nggak ketika pembelajaran Ibu Maya merasa ada kekurangan atau kelebihan pada saat pembelajaran tersebut? Apa nih kira-kira Bu Maya? Menurut saya kekurangan saya dalam pembelajaran mungkin dalam media pembelajarannya, karena pada media pembelajaran yang saya gunakan kurang bervariasi, karena saya hanya menggunakan media berupa gambar. Jadi mungkin medianya ada yang perlu ditambahkan, contohnya seperti video pembelajaran atau mungkin bahan langsung, misalnya saya mengambil tumbuhan untuk mencontohkan bahwa ini loh struktur tumbuhan dan juga ini fungsi-fungsi dari struktur tumbuhan tersebut. Kemudian kalau kelebihannya ya saya menggunakan media pembelajaran berupa gambar yang cukup jelas untuk dipahami oleh peserta didik mengenai struktur dan juga fungsi tumbuhan. Oke, baik. Jadi kekurangan dan kelebihannya ya Bu Maya. Jadi memang yang perlu ditingkatkan yaitu media pembelajaran ya Bu. Kemarin Bu Maya sudah menggunakan media gambar nih di papan tulis ya Bu Maya, menggambar sendiri, kemudian anak melihat oh bagian tumbuhan ini daun, batang dan sebagainya begitu ya Bu Maya ya. Nah, kemudian kelebihan atau yang perlu ditingkatkan yaitu inovasi media pembelajaran biar anak-anak lebih antusias, kemudian lebih bervariasi lagi seperti itu ya Bu Maya. Kemudian nih tadi kekurangannya sudah, kelebihannya sudah, kemudian perasaan Bu Maya juga sudah. Nah, sekarang nih Bu, tindak lanjut Bu Maya terkait dengan pembelajaran Bu Maya di kelas apa nih Bu Maya? Tindak lanjut saya dalam pembelajaran di kelas mungkin akan menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi supaya minat peserta didik atau antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajaran itu lebih kuat lagi. Jadi peserta didik lebih semangat dalam pembelajaran di kelas. Oke, baik semangat. Jadi memang yang perlu ditingkatkan atau ditindaklanjuti dari Bu Maya adalah video pembelajaran nih agar peserta didik lebih bisa antusias, kemudian lebih menarik lagi. Jadi untuk memahami materi yang disampaikan oleh Bu Maya lebih bisa atau mudah dipahami seperti itu ya Bu Maya. Oke. Baik, terima kasih Bu Maya. Ini pasca observasi atau supervisi sudah kita lakukan. Selanjutnya mungkin dari Ibu PP, Bu Fitriani mungkin ada yang ditambahkan. Terima kasih Ibu Rati Anandita selaku CGP Angkatan 10 Ibu Maya. Terima kasih sudah membantu Ibu Rati sampai ke titik ini, yaitu untuk aksi nyata 2.3 tentang praktik pembelajaran dan diferensi
berdiferensiasi dan KSN. Nah, semoga kedepannya Ibu Rati bisa menjadi motor penggerak bagi sekolah SD Negeri 1 Negeri Sari Ibu Rati. Amin. Itu saja saya rasa cukup. Terima kasih untuk Ibu Maya dan Ibu Rati. Terima kasih banyak Bu Fitri, Bu Maya. Baik, alhamdulillah terima kasih. Hari ini agenda Paskah Supervisi untuk tugas modul 2.3 telah selesai kami buat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.